Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini saya dan teman-teman saya masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok kami. Di sini saya atas nama Andi Nurwahida Atas. Saya atas nama Anita A. Saya atas nama Sinta. Dan saya atas nama Anissa. Dan di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang dasar bisnis Islam dan etika dalam dunia modern. Selamat menyaksikan. Dasar bisnis Islam dan etika dalam dunia modern. Bisnis. Kata bisnis sendiri merupakan kata yang sangat tidak asing lagi bagi kita. Hampir semua orang tak luput dari kegiatan bisnis. Nah, adapun pengertian dari bisnis, suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah, kuantitas, kepemilikan hartanya, barang atau jasa, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan harta. Ada aturan halal dan haram di dalamnya. Jenis-jenis kegiatan bisnis. Pada dasarnya, aktivitas bisnis dapat dikelompokkan dalam 3 aktivitas utama, yaitu 1. Produksi. Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan dapat memilih 3 alternatif jenis produk, barang atau jasa yang akan dihasilkan, yaitu produk primer, sekunder, atau tersier. 2. Distribusi. Aktivitas bisnis yang melakukan pemindahan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya, bisnis dan bidang jasa kargo. 3. Konsumsi. Aktivitas konsumsi mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Secara teoritis, etika merupakan salah satu cabang filsafat. Selain etika kata moral, moralitas, etika, akhlak, susila, norma merupakan sekumpulan kata dan istilah yang lazim digunakan. Contohnya di Indonesia, untuk menjelaskan seperangkat nilai yang dianut dan dipegang oleh sekelompok orang atau masyarakat untuk kemudian memberikan penilaian terhadap suatu perbuatan dan tindakan tertentu apakah diterima atau tidak. Nilai-nilai etika dalam bisnis Islam. Harus diyakini bahwa pada dasarnya praktik etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan dalam jangka menengah dan panjang karena yang pertama, dapat mencegah gesekan internal dan eksternal. Kedua, sehingga mengurangi biaya, dapat meningkatkan motivasi pekerja. Ketiga, prinsip melindungi kebebasan perdagangan. Keempat, mampu meningkatkan keunggulan kompetitif. Pada saat yang sama, perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis biasanya termasuk perusahaan dengan kepuasan kerja yang tinggi. Terlebih
jika perusahaan tersebut tidak mentolerir perilaku tidak etis, seperti sistem kompensasi atau diskriminasi dalam jalur karir. Adapun peranan etika dalam dunia modern. Yang pertama, adanya pluralisme moral. Fakta saat ini adalah kita hidup di era yang semakin majemuk, termasuk dalam aspek moral. Kedua, munculnya masalah moral baru. Ciri lain yang menandai era kita adalah munculnya isu-isu etika baru, terutama yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu biomedis. Ketiga, munculnya masalah etika menjadi semakin umum. Ini ditandai dengan kepedulian moral yang semakin umum. Keempat, pengaruh gelombang modernisasi. Saat ini kita hidup dalam periode perubahan sosial yang tak tertandingi. Kelima, proses perubahan sosial, budaya, dan moral yang terus-menerus yang merupakan produk dari berbagai ideologi seringkali membingungkan banyak orang atau sekelompok orang. Keenam, tuntutan kepada umat beragama. Umat beragama juga membutuhkan integritas moral agar tidak terjerumus ke dalam persoalan kehidupan manusia yang sebenarnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika dalam bisnis Islam. Prinsip-prinsip etika dalam bisnis Islam ada 5, yaitu yang pertama, kesatuan atau unity. Konsep tauhid mencerminkan persatuan yang didiskusikan. Organisasi tersebut memadukan seluruh aspek kehidupan Muslim di bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi satu kesatuan yang utuh, dan mengedepankan konsep persatuan dan ketertiban secara keseluruhan. Yang kedua, keseimbangan atau keadilan. Saat menjalankan aktivitas dalam dunia kerja dan bisnis, Islam menuntut keadilan, termasuk mereka yang tidak diterima. Yang ketiga, kehendak bebas. Kebebasan adalah bagian penting dari etika bisnis Islam, tetapi kebebasan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan pribadi terbuka lebar. Yang keempat, pertanggungjawaban. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal mustahil, lantaran tidak menuntut tanggung jawab. Dan yang terakhir, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Dalam hal ini, kebenaran tidak hanya mengandung makna kebenaran dan kesalahan, tetapi mengandung 2 unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam lingkungan bisnis, kebenaran mengacu pada niat, sikap, dan perilaku yang benar, termasuk proses mencari atau memperoleh kontrak, transaksi untuk mengembangkan komoditas, dan proses mencari atau menentukan keuntungan. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.